udah kembali sih, kita first time akan membuat podcast ala-ala. Sekarang aku Najwa sebagai hostnya di sini dan ada 2 temen aku di sini. Coba boleh perkenalkan dirinya. Aku Maida. Aku pesulap. Oke. Nia. Oke, ini ada Nia, ada Maida. Mau nanya-nanya ke ke 2 tamu kita hari ini. Jadi buat Maida sama Nia, siapa jawaban kalian? Maaf ya guys. Karena ini akan ditayangkan di YouTube ya guys. Maaf ya kalau misalnya jawaban saya itu terbata-bata karena kurangnya apa? Kurangnya kosakata. Ya, bukan kosakata. Cara berbicaranya kagok. Iya, Kosakata. Karena ini baru first kita bikin podcast. Jadi ya kalau bertele-tele. Iya. Oke, bisa kita mulai Sam? Bisa. Buat Maida sama Nia ini kan berdua kan kalian kayaknya anak kuliahan ya. Ya kan? Selain sibuk kuliah, sibuknya apa lagi sih selain kuliah? Main. Main. Enggak berorganisasi juga. Organisasi apa lu? Tadi ada KMHD, terus Nia mungkin Aku kesibukannya menjual. Menjual. Jualan. Menjual apa nih? Jualan ini. Jual itu kan banyak ya. Apa namanya itu? Kanan. Ya jualan makanan. Dia divisi Danus ya guys. Jadi beli ya guys. Oke. Kalian kayaknya nih bukan orang Jakarta ya. Kalau dari tampang-tampangnya dan dari logat-logatnya ini pasti viewers kita udah bisa nebak bukan orang Jakarta ya guys. Iya bukan. Boleh dikasih tahu kalian ini orang mana, terus gimana sih cerita kalian pertama kali ngerantau ke Jakarta? Dari siapa dulu? Ya boleh dari Maida dulu. Aku dari Lampung ya teman-teman. Aku pertama kali di Jakarta kayak suasananya mungkin agak beda ya, karena waktu itu aku di Bandar Lampung, suasananya nggak terlalu macet, nggak kayak di sini gitu ya. Di sini macet banget. Kalau soal mall mungkin banyak kesini, memang banyak sini sih. Terus Anak mall ya, enggak juga. anak mall. Terus juga di sini belanja. banyak transportasi umumnya, nggak cuma kayak Grab atau Gojek. Di sini juga ada kereta, ada TJ dan lain sebagainya. Kalau di Lampung belum ada kereta. Mungkin kereta ada, tapi kereta kayak kereta KAI yang biasa, yang untuk pergi jalan-jalan doang gitu. Terus Nia, coba aku ceritain dari gimana tampang-tampang pertama kali? gini, tahu nggak dari mana? Coba bisa ngomong Iya, bahasanya, bisa. mungkin viewers Iya. bisa nebak Nia dari mana. Kita tebak-tebakan dulu kali ya. Boleh ngomong bahasa daerahnya Nia. Niku lagi piguai. Niku lagi piguai. Itu Iya. ya itu artinya apa? Artinya kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Iya, gitu. Bukan Coba Niku tebak doang. dari daerah mana? Dari daerah mana? Coba Dari kalian daerah komen. begal. Enggak. Jadi Itu cluenya daerah tahu aja lah. Coba. Oke, Ini kalian podcast apa? nggak tahu. Oke, dari mana ini ya? Aku dari Lampung juga, cuman jauh dari Maida. Terus apa ya? Fun fact di sini apa namanya? Culture shock kali ya, culture shock shocknya kali ke ya. Jakarta. Kalau di tempat Maida kan masih ada ya kali ya, apa namanya kayak Grab gitu-gitu. Apa namanya itu kayak ojek online gitu. Kalau di tempat aku emang desok banget, jadi di ujung-ujung sana jadi nggak ada sama sekali gitu. Berarti adanya Jadi ojek benar-benar pangkalan kayak- ada? Kalau ojek pangkalan itu nggak ada juga. Oh, nggak ada. Nggak ada. Berarti semuanya Ada sih, cuman di daerah aku tuh nggak ada. Semuanya Aku jalan. nggak tuh. Daerah gue tuh nggak ada. jalan gitu ya. Jalan doang. Naik Jangan bilang ya motor. jalannya ini Naik ya. kuda, Nggak. naik Kuda- onta kuda nggak? doang. Naik ontang. Jadi cuman kayak Apa, naik transportasi baburan? pribadi doang. Apa sih? Tapi ini juga tahu nih ya, kalau di tempat aku, kan aku juga di Lampung Tengah, bukan di Bandar Lampung. Jadi Gojek juga kurang ada. Kurang. Ya. Jadi transportasi itu cuma transportasi pribadi doang. Apa yang punya pribadi itu yang dipakai. Mungkin ini bisa. Tapi ada juga sih apa namanya itu transportasi umum, cuman kayak bus gitu doang. Mungkin ini Terus bisa bentar dulu. jadi. Terus apa lagi tuh guys? Terus
kalian nih kuliah di UP ya? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Karena saya juga kuliah di UP. Salam Pancasila. Kalau kuliah jurusan farmasi kan susah kan? Susah. Motivasi terbesar kuliahnya apa? Kenapa bisa milih farmasi, dan kalau misalnya berat di farmasi tuh tetap bertahan, itu motivasi kalian tuh apa? Gua dulu deh. Nanti Ya, boleh. ngebelain otak gue. Iya. Apa ya, motivasinya pasti semuanya pasti orang tua. Iya benar. Terus apa ya, kenapa milih prodi ini nih, emang sebenarnya apa namanya tuh keinginan sendiri, cuman apa namanya tuh, cuman nggak terlalu menguasai, nggak terlalu cari tahu gitu loh tentang prodinya kayak gimana, cuman pikirannya itu nanti bakal lulus jadi apoteker. Dia takut apa namanya tuh, pikirannya itu udah yang bagus lah gitu, tapi ternyata setelah dijalani, ya Allah, kenapa masuk sini, kayak banyak lah penyesalannya itu. Terus motivasinya tetap bertahan ya karena itu, karena orang tua. Udah gitu aja. Kalau Maida sendiri? Kalau aku kuliah masuk farmasi itu karena dari SMK nerusin, tapi sebenarnya pengen linjur waktu itu ke psikolog, tapi kata orang tua coba aja nerusin dari SMK, kan percuma tuh kalau misalnya kita ngelinjur. Tapi masih satu rangkaian kesehatan kan, tapi ya tetap aja katanya kalau udah masuk ke farmasi aja, nanti lanjutnya sama apoteker kalau bisa. Ya, semoga bisa ya. Bisa. Amin. Kita doain ya guys, semoga bisa sampai apoteker. S2 kalau kita semua, S3, S3, S50. Amin. Nah, motivasi aku benar kata Nia, kalau Oke guys, pasti dukungan dari orang tua ya, sama teman-teman semua yang kayak deket sama aku, yang baik sama aku semua, seperti kalian berdua. Kalian itu bisa jadi motivasi aku. anjay. Karena kan dari sisi kalian tuh beda tuh cara pandangnya, habis itu kayak cara apa ya, banyak deh pokoknya kalian tuh beda, kayak berbeda pendapat gitu ke aku juga gitu. Jadi aku bisa sharing juga sama kalian, jadi motivasi aku dari kalian sama orang tua. Jawaban yang sangat bijak dari seorang Maida ya. Oke. Agak sedih ya sepertinya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin lagi. Kita masih ngomongin kuliah nih. Kalau kuliah, sebenarnya kalian ini tipe yang introvert atau extrovert? Dua-duanya. Tergantung. Iya, tergantung keadaan juga nggak Iya, sih? tergantung keadaan. Tapi kalau misalnya ada kayak di suatu kondisi di mana kalian tuh nggak nyaman sama orangnya, Gue bakal diem aja. diem atau kayak mencoba menjauh gitu. Mencoba menjauh, diam terus Iya. mencoba menjauh untuk nggak berkomunikasi sendiri. Iya. Karena kan kalau misalnya ngomong sama orang yang kurang nyaman kan nggak enak. Takut enggak enak. Iya. Misalnya Nah, itu kita temennya. ngomong takutnya dikira sok asik lo gitu. Iya. Jadi kalau kalian sendiri tuh mending yang mau punya banyak teman atau teman banyak tapi yang dekat beberapa aja. Pengen punya teman banyak tapi dia deket semua, nggak cuma kayak deket tapi itu ngilang. Banyak kan teman yang fake gitu. Iya. Tapi nggak terlalu banyak juga sih, yang penting dia Mungkin bisa teman sama biasa kita, aja ya. Benar. Bener doang ibu jawabnya. Ya maksudnya udah diwakili sama dia Iya, yang iya, benar. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal hidup deh. Boleh minum dulu nggak? Boleh. Buat ini. Ya silakan. Minum dong. Ini nggak di endorse ya? Ya. Oh, nggak enak. Oh iya, tutup dulu. Tapi kalian pasti tahu ini apa? Makasih. Ini kuenya, boleh kuenya? Udah anjir. Kuenya. Janganlah yang itu. Oh yang ini. Oh. Enggak ah. Ya udah, oke. Ya itu. Kan tadi udah ngomongin kuliah nih. Sekarang kita ngomongin Kehidupan kehidupan sehari-hari, lebih ke kalau anak sekarang ngomongnya deep talk ya. Kayaknya kita mulai dari Maida dulu ya, karena dia paling sumringah sendiri. Aku nggak apa-apa kan dia? Iya nggak apa-apa. Kamu jangan sedih. Aku nanti habis ke Maida ke kamu.
Iya, ya kali lu kita keluar. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, jangan Oke, dikat, jangan dikat. oke Maida, coba ceritain lagi apa sih ketakutan kamu yang terbesar di umur kamu yang 19 tahun mau Yang kepala kepala dua dua. pasti tanggung jawabnya lebih besar. Mana anak pertama? Iya, Kok Jadi gua tahu? ya bisa diem dulu nggak ngomong ini. yang ditanya Maeda loh. Kan aku anak pertama tuh, jadi dari 3 saudara. Jadi tanggung jawabku tuh mungkin lebih besar ya sebagai kakak. Jadi aku nggak mau ngecewain orang tua aku karena orang tua aku dari uang susah-susah untuk aku kuliah di sini. Jadi di sini harusnya aku belajar yang benar. Aku takut aja kayak tiba-tiba aku nggak bisa, habis itu nanti ngecewain ayah ibu aku gitu kan. Habis itu kata ayah ibu aku kan aku anak tertua, nah jadi aku harus ngasih tahu apa ya, kayak jadi contoh deh, jadi contoh itu untuk adik-adik aku gitu kan. Terus ketakutan kedua aku tuh nggak punya teman di sini karena ya Nah, gak asik ini. Oke, nggak apa, nggak apa. Mau ya karena kalau misalnya kita nggak punya teman kan kayak sepi kan, apalagi kita nggak rantau. Takutnya ya itu tadi nggak punya teman. Iya. Terus habis itu kita nggak dapat motivasi, habis itu kita nggak pernah sharing, tapi kita punya teman aku punya teman banyak, aku ikut organisasi juga, jadi mungkin itu bisa jadi motivasi aku, mungkin aku di situ nggak jadi takut gitu. Tapi kalau misalnya Mungkin buat Nia dulu kali ya. orang belum selesai, gak ada ya. Kan dia Jangan sumber kayak gitu. ada loh. Mungkin buat Nia dulu, dia kan mau nangis. enggak kok, udah ketakutan aku itu sama apa ya, Takut ini sunat. Nia ini suka melawak ya guys. Ya kan, biar cair. Lu ini udah deh itu aja kayaknya. Takut Oke. nggak punya teman sama takut ngecewain orang tua aja. Udah gitu, karena aku pengen jadi orang yang benar di masa depan. Karena kita semua di masa depan pasti akan jadi orang. Amin. Bukan jadi ikan. Oke, Bluk. Oke, nih kita beralih ke Nia Rohania, sepertinya sudah menunggu. Kayaknya udah siapin jawaban yang sangat menyentuh hati. Nia punya jawaban banyak. Boleh banget. diceritain apa sih ketakutannya nih? oh, jodoh kayak gitu. Apa namanya itu? Sebenarnya jawabannya sama ya kayak Maida ya. Sama aja. Ketakutannya itu sih takut. Nah sih, sebenarnya benar kan? Benar kan? Benar. Itu pasti takut ngecewain orang tua. Iya, benar. Terus itu apa ya? Apa ya? Takut ngecewain orang tua, terus takut gak bisa. Gak bisa. Sebenarnya pasti bisa. Cuman Takut nggak maksimal. takut gak maksimal. Terus itu tuh apa ya? Lagi? Kalau udah ya udah. Kayaknya Mungkin- udah ya sih udah, kalau mungkin ketakutannya. mungkin lebih ke takut nggak sesuai Takut ekspektasi. nggak sesuai ekspektasi, Ekspektasi ya. kan ekspektasi kita sebelumnya kan tinggi. Takutnya nanti waktu udah dijalanin gini, terus ekspektasinya beda. beda sama apa yang kita inginkan. karena nggak setiap apa yang kita mau bisa Bakal kita dapetin. iya. Cuman apa namanya itu walaupun nggak didapetin, kita harus tetap apa namanya itu belum tentu didapetin, maksudnya bukan belum didapetin, maksudnya belum tentu didapetin, tapi kita harus tetap berusaha. Sebenarnya kita udah berusaha. Betul sekali ya. Oke, kita ke segmen berikutnya. Sebenarnya aku masih ada 2 pertanyaan, yang satunya itu buat closing. Jadi ini pertanyaan terakhir mungkin sebelum closing. Udah karena mungkin cukup 10 sampai 15 enggak, menit. maksudnya itu cukup secubilnya aja lah yang Iya. yang Ini baru diperlihatkan. ya baru intronya aja ya guys. Mungkin nanti kita bakal ngomongin soal percintaan. Iya benar, gini katanya youtuber itu. Kalau rame kita lanjut. Kita lanjut part 2. Kita lanjut part 2. Kalau Ini rame. part 1. Iya baru intronya aja. Ini. Ya, pertanyaan terakhir sebelum closing, mungkin agak sedih juga. Apa sih arti bahagia menurut kalian? Iya ya. Gimana arti bahagia menurut kalian berdua? Saya nanya menurut kalian, bukan menurut ahli, jadi ya jawab apa aja. Arti bahagia buat
tapi Amin. dan di saat apa yang udah saya di saat saya sukses nanti, apa yang udah bisa saya dapetin, udah saya impi-impiin itu tuh Iya, lagi gak apa-apa. Nah, ini belum pertanyaan closing ya. kedua orang tua itu tetap mendampingi kita. Amin. hati bahagia menurut aku itu kita bisa berhasil nanti ke depannya. Amin. Amin. Nanti orang tua kita pasti ya kan bangga kan kalau misalnya kita berhasil menggapai cita-cita yang kayak kita inginkan itu. Terus kalau bahagia mesti nggak sedih kan ya. Iya, Nggak galau. tapi ada Nggak sedih galau. terharu mungkin. Ya, mungkin terharu ada mungkin. sedih-sedih yang kita lewatin, tapi dari kesedihan itu mungkin kita punya kebahagiaan di saat ada nanti kan. Jadi apa ya? Ini kayak podcast bulan datang anjay. Ya pokoknya dan intisarinya tuh itu kebahagiaan tuh ya Ketika kita lagi gak sedih itu artinya Ada bahagia. bahagia. Udah, itu intinya. dan kita itu ngebahagiain orang tua kita. Amin. Ya. Oke, pertanyaan terakhir sebagai closing dari podcast kita. Siap? Apa? Apa? Lu juga dong akhirnya. Iya nanti Iya, aku iya, juga nanti ini ya. Kalian bangga nggak sama diri kalian? Oh, Awalnya kan dibully gitu kan, tapi sampai sekarang gue masih kayak bertahan gitu kan. Jadi kayak wah gue bangga nih, kayak gue kuat gitu kan, gue bisa ngelewatin semuanya, dari yang susah, dari yang sedih, dari yang kecewa semua gitu. Terus gue bangga sama diri gue kalau misalnya gue tuh ya bisa lo bisa ini bisa sampai sekarang. Dari yang gue kena marah terus sama mak bapak gue, ibu ayahnya jangan marah-marahin terus tahu sampai aku dimarahin. Ya mungkin karena aku salah juga kali ya. Ya mungkin itu dulu aku bangga sama diri. gue mau Nggak apa-apa, kita keluarin semuanya di sini. Coba jawab satu kata atau dua kata. Bangga nggak sama diri sendiri? Oh. Nggak apa-apa sih, kita nggak bisa paksa orang yang nggak mau jawab. Bangga pasti. Di sini cuma gue nangis pantai. Gue gak mau nangis. Duh gatel ya. Bangga banget. Bangga sih sebenarnya. Kalian bisa sampai sini. Iya. Karena apa ya? Kadang-kadang gitu tuh, apalagi kalau misalnya lagi bukannya apa namanya itu, bukannya kayak apa sih bahasanya itu, kayak sok-sokan atau gimana sih ya, Iya. kayak misalnya kita Bukannya sombong. bukan apa namanya itu, misalnya kita lagi banyak tugas gitu, orang kan tuh mikir orang tuh mikir kayak gue udah sejauh ini gitu ya. Oke, nggak apa-apa, lanjutin. udah berani jauh dari Gak apa-apa, ada tisu, gak apa-apa. enggak, pertanyaannya Ini baru intro, baru awal dari semuanya. kayak apa namanya itu, bangga aja gitu, udah sejauh ini, udah berani jauh dari orang tua. Kan sebelumnya emang ini karena apa namanya itu, emang bahkan gak pernah gitu loh, kayak Jauh. kayak Gak pernah jauh. sekolah tuntut ilmu jauh. Gak pernah. Terus Gak pernah gitu, ini baru kan karena itu mikir anjir, kok anjir sih. Udah sejauh ini, terus
udah apa namanya tuh udah bisa nentuin sesuatu itu tuh, maksudnya udah berani ngambil keputusan sendiri. Bangga lah pokoknya ya. Sebelumnya itu tuh apa tuh walaupun sampai sekarang ya masih tetap diatur sama orang tua, cuman kayak sekarang itu kayak lebih percaya diri gitu loh, ngambil keputusan. Udah aja lah, kayak nangis kan. Oke, untuk host sekarang Masa aku ditanya sih, kayaknya nggak kan ini usah lah ya. Kan closing. Kayaknya aku agak sedikit beda ya sama yang lain. Mungkin kalau ditanya bangga apa enggak sama diri sendiri, kalau sampai sejauh ini sih bangga, cuman pasti ada hal-hal yang kurang maksimal gitu. Kayak aku tahu aku anak tunggal, bebannya besar, jadi setiap aku ngelakuin hal yang kurang maksimal, kalau misalnya menurut orang itu mungkin menurut dia udah maksimal, tapi karena aku yang target sendiri, jadi kalau ditanya bangga apa enggak sih bangga ya. Tapi kalau untuk perjalanannya apa yang udah aku lakuin, kayaknya belum bisa dibilang bangga sama diri sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalian lagi ngerasa sedih, nggak punya teman, coba aja kalian bikin podcast sendiri. Tapi kalau misalnya kalian punya teman, coba kalian di talk punya podcast banget teman kalian kayak gitu. Dan Mungkin merasa sendiri iya. teman-teman. Jangan pernah ngerasa sendiri, tapi kalau kalian memang sendirian, pasti ada malaikat yang menemani. Jadi nggak pernah sendiri. Jadi tetap semangat semuanya. Tetap jalanin apa yang udah kalian pilih dari awal, walaupun kalian nyesel. Tapi satu hal, jangan pernah ngecewain Dan tua. orang tua. Nah, mungkin sampai sini aja kali ya podcastnya. Ya udah, jangan menangis. Oke, kita tepuk tangan dulu dong Untuk diri untuk sendiri. diri sendiri. Tangan untuk diri sendiri. Jangan lupa tetap bersyukur dan terima kasih sama orang tua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang Dan berkenan. lupa bahagia. Dadah. Oke, see you next time guys. Bye.